Gimana sih dia bisa nggak beradaptasi dengan sana, dan ternyata anaknya suka gitu kan. Nah cuma ini lagi kita pikir gimana caranya. Alah cie, se-strict itu saya waktu, se-passionate itu Bu. Tapi terus kemudian saya tidak melanjutkan dan akhirnya nurun ke anak saya Kala. Jadi Kala itu sebenarnya nggak cuma Kala, Kaba, Brigata, itu mereka tuh bertiga tuh kompak banget tuh kalau di rumah. Jadi yang satu cewek, yang dua cowok itu mereka kompak banget. Jadi Kala itu selalu jadi panutan adik-adiknya, Kaba sama Bre. Jadi Kala mengambil les apa, adik-adiknya ikut gitu kan. Nah kebetulan Kala ngambil les bola gitu kan, adik-adiknya tidak ikut. Dan nggak tahu kenapa pada saat les bola coachnya itu kayak melihat gitu kan, melihat ada potensi di dalam diri Kala yang bisa dikembangkan. Terlebih lagi sekarang kan timnas Indonesia sedang mengembangkan timnas perempuan kan. Jadi dan dunia juga sedang beralih ke arah sana. Jadi ada timnas laki-laki, ada timnas, ada klub bola laki-laki, ada klub bola perempuan. Jadi lagi ngembangin, mencari bakat-bakat baru untuk mengisi klub-klub bola perempuan. Kalau kalian teman-teman semuanya suka main PS ya, sekarang di PS pun di FIFA itu sudah ada pemain-pemain perempuan yang ada di situ. Jadi kita kan seperti ngelihat bahwa future-nya ke depan bisa jadi di dalam lapangan itu Ronaldo atau Messi, maksudnya Ronaldo muda, Messi muda, generasi yang selanjutnya itu akan bersanding dengan pemain-pemain perempuan gitu kan. Jadi itu mungkin harapan ke depan FIFA seperti itu mungkin ya. Jadi karena itu makanya sekarang ini punya bakat sedikit perempuan gitu kan, main bola itu bisa keambil gitu kan, langsung diambil, termasuk Kala juga seperti itu. Jadi makanya saya kaget kenapa Kala yang diambil gitu kan, buat dia itu yang anakmu yang cewek itu memang ada bibit ke arah sana. Karena itu makanya awalnya tuh diminta untuk sekolah di London kan, sekolah di benar klub sekolah bola di klub di London. Tapi karena kami tidak pernah punya bayangan berpisah dengan anak sampai sejauh itu, makanya kita trial dulu deh, kita trial di Portugal. Di Portugal itu ada semacam apa namanya summer camp gitulah, selama 1 minggu. Coba trial dulu latihan bola di situ, gimana sih dia bisa nggak beradaptasi dengan sana, dan ternyata anaknya suka gitu kan. Nah cuma ini lagi kita pikir gimana caranya kalau misalnya mau sekolah di London apa memang. Kalau saya itu senang-senang aja ya, tapi Saskia sih kayaknya nggak sampai hati itu kemudian berpisah seperti itu. Tapi nggak tahu, saya harus melihat dulu seperti apa semakanya. Ada kekhawatiran gimana mungkin Mas, karena kekhawatiran seperti apa mungkin sampai akhirnya berat untuk melepas, tapi Mas Anung kekhawatirannya pasti akan pasti pertama adalah agama ya kan, yang ngajarin agama siapa, terus etika kan pasti berbeda lah, etika dari di sana dan di Indonesia, terutama persoalan LGBT itu kan, itu yang dikhawatirkan Saskia banget gitu kan. Terus free sex gitu kan, kehidupan seperti itu kan yang berbeda banget culture-nya dengan kita gitu kan. Nah itu ya sebetulnya yang membuat kita jadi agak bingung nih gimana nantinya gitu kan. Itu sih sebetulnya. Gitu. Saya balik lagi soal film tadi tuh kan, ini si Mustika Rasa ini kan isinya ya mau tentang warisan Nusantara gitu ya. Dari Mas Anung Cinta nggak ada harapan nggak sih? Cinta nggak ada di film kita. Cinta nggak ada. Jadi kritik juga buat program makan bersih gratis yang kita semua tahu menunya itu nggak layak. Kita mau ke sana ya nantinya. Aduh ya program makanan gratis ya Mas, bikin masakan yang nggak gratis aja susah gitu kan, apalagi ini makanan gratis. Itu akan buat saya udah bisa kebayang kerepotannya. Saya justru malah berharap gitu kan, kalau ada program makanan gratis seperti itu, kenapa tidak memaksimalkan potensi masjid ya kan. Jadi pemerintah tidak perlu harus melakukan program makan gratis sendiri, kemudian membuat departemennya sendiri. Cukup berkoordinasi dengan Anung sedikit dong, berarti sekarang posisinya Kala nih lagi sekolah bola di mana dan akan bagaimana nanti? Sekarang ini lagi ikut klub bola di Revo, tempatnya Pak Hamdan, ya kan, dan itu saja, masih sebatas hobi. Tetapi kami sudah diberikan
sudah diberikan semacam arahan bahwa anak usia 9, 10, 11 itu memang usia potensi besar. Jadi kalau misalnya mau iya terus ini saatnya sekarang, atau kalau misalnya ini hanya sekedar hobi ya hobi aja gitu kan. Itu dari sekarang gitu kan. Jadi itu memang keputusan, ini memang menjadi urusan saya sama Saskia sebagai orang tua untuk bisa mengarahkan anak lebih ke arah mana. Kami agak lebih lega karena lebih enak, lebih lega karena dia perempuan ya kan, karena perempuan itu tidak dituntut untuk menjadi imam nanti kan, menjadi imam bagi keluarga, harus menghidupi istrinya begitu kan, enggak. Kalau laki-laki kan ketika dia udah memutuskan sekarang gitu kan harus menjadi pemain bola gitu kan, saya nggak boleh tanggung-tanggung. Saya juga nggak mau menjadi pemain bola Indonesia. Oh no, come on, nggak mau saya. Kalau menjadi pemain bola ya kayak anaknya Darius, udah langsung ke Spanyol sekalian, langsung ke Inggris sekalian, gitu loh. Jadi jelas di sana cara penanganannya, ya kan. Kalau di sini kami masih berharap pada PSSI, masih berharap pada Pak Erik, bagaimana pengelolaan klub-klub bola sekarang di Indonesia ini seperti apa, sehingga kami bisa memberikan, bisa menitipkan anak kami di situ. Tapi selama belum beres ini urusan PSSI ini, kami juga agak takut lah, ya kan, berkarir di bola, gitu kan, begitu aja. Oke, Mas Anung pertama kali tahu bakatnya Kala tuh pas kapan dan sampai akhir bisa dilirik luar negeri itu bagaimana waktu itu? Saya tahu karena punya bakat itu justru dari coachnya. Saya malah nggak tahu, saya pikir itu kan hobi aja gitu kan. Tiba-tiba saya ditelepon sama Pak D-nya aja, suaminya kakaknya Saskia, bahwa itu anak lo itu coachnya suka banget lo sama Kala karena dia punya potensi apa segala macam gitu kan. Cara nendangnya udah beda. Buat gue biasa-biasa aja cara nendangnya Kala, gue mah bisa gitu kan. Saya nggak tahu gitu kan. Jadi memang coachnya yang melihat itu semuanya. Jadi bukan saya. Makanya ketika diajak ke Portugal, saya mah ayo aja karena memang saya suka negara-negara Eropa kan. Tapi bahwa dia memiliki bakat khusus di bola, saya malah nggak tahu gitu kan. Saya malah tahu dari coach. Gitu. Bagaimana punya anak perempuan suka bola? Karena tadi Mas Anung bilang sebenarnya saya suka bola juga gitu. Buat saya sangat senang, bersyukur ketika anak-anak saya memang bisa memilih menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi bukan dari arahan orang tuanya, bukan paksaan dari orang tuanya, tapi memang memilih pilihan dia sendiri. Itu saya suka, dan dia cukup passionate dengan itu semuanya. Nggak cuma Kala, Bumi akhirnya memilih menjadi seorang DOP, terus kemudian Sibil akhirnya memilih menjadi seorang model, mungkin menjadi seorang penulis nanti, saya juga nggak tahu. Tapi sekarang dia udah mulai nulis, udah mulai ngedirect sedikit, bikin film pendek di belakang saya tanpa sepengetahuan saya. Jadi saya sangat bersyukur sekali memiliki anak yang bisa mengembangkan dirinya sendiri, memilih masa depannya sendiri, itu aja. Pertama kali dilirik itu di luar negerinya di kota apa atau klub apa sih Mas Anung? Pertama dilirik? Bukan pertama kali dilirik, jadi diajak untuk sekolah di London gitu, sekolah bola di London. Kami masih mikir-mikir, kalau sekolah kan berarti kan akan hari-harinya akan ada di sana. Tetapi kalau misalnya cuma trial aja, kami nggak ada masalah gitu kan. Nah akhirnya sebelum ke London saya mencoba menerima trial dulu di Portugal. Jadi selama seminggu, 2 minggu di Portugal kita lihat anaknya betah nggak, mau nggak, ya kan, main bola sama bule-bule itu mau nggak gitu kan. Ternyata sepulang dari Portugal dia ketagihan, ya sudah. Kita lagi pusing nih memikirkan itu. Berarti akan ke London? Iya. Akan ke London Mas Anung? Insya Allah belum tahu. Ya, karena bapaknya ini suka ya. Terima kasih Mas Anung.